Assalamualaikum. Hai adik-adik, apa kabar hari ini? Berjumpa kembali dengan Kak Bastin dalam video pembelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum masuk ke materi kali ini, yuk kita simak cuplikan berikut. I remember that night I launched Facebook from that little dorm in Kirkland House. I went to Noakes with my friend KX, and I remember telling him clearly that I was excited to help connect the Harvard community, but one day someone would connect the whole world. The thing is, it never even... When you worry about the future, that is because you are lack of confidence. You lack of imagination. We don't have, I may not have the solution for future, but there is a solution for future. We don't have the solution for future, but our young people have the solution for future. I find in this world, young people don't worry about the future. Older people worry for the future. I find those today's successful people, they worry about the future. Let me tell you, future is the opportunity for everybody, especially the opportunity for young people, because we have nothing to lose. Catatan ini untuk para perempuan yang mengambil peran sebagai anak dan atau menantu, istri dan atau ibu, saudara dan atau ipar, tetangga dan warga negara yang berkarya, yang bekerja di luar rumah, memilih berdaya dengan sukarela sepenuh hatinya. Perempuan yang berkontribusi lewat berbagai bidang dan cara. Sebagian perempuan mengalami hambatan bahkan celaan harian dari lingkungan. Sebagai perempuan, sekedar membuat pilihan saja sudah menantang. Kita kerap didera perasaan bersalah walau memiliki tujuan mulia. Tidak sedikit perempuan yang cemas dengan kemampuannya sendiri. Tidak jarang malah menganggap rendah dirinya sendiri. Setelah menyimak video tadi, pasti sudah tidak asing lagi kan dengan tokoh-tokoh tersebut. Kira-kira kegiatan apa ya yang sedang mereka lakukan? Yap, tepat sekali. Mereka sedang berceramah. Adik-adik, di kehidupan sehari-hari, kita pasti sudah sering mendengar orang berceramah. Di mana kita biasa mendengar orang berceramah? Apakah di masjid, di sekolah, atau di rumah? Jadi adik-adik, hari ini kita akan membahas materi ceramah. Teks ceramah adalah teks yang berisi pemberitahuan atau penyampaian suatu informasi, baik pengetahuan maupun informasi umum lainnya, untuk disampaikan di depan orang banyak oleh pakar atau orang yang menguasai bidangnya, baik secara langsung maupun melalui media elektronik dan digital. Penceramah biasanya adalah orang-orang yang menguasai bidang informasi yang disampaikan. Ceramah diperuntukkan untuk didengarkan oleh banyak orang. Medianya biasa dibicarakan langsung di kelas atau aula, atau melalui sarana komunikasi seperti televisi, radio, internet, dan media informasi lainnya. Adik-adik, tahukah kalian, terkadang ceramah tampak terasa seperti pidato ataupun khutbah kan? Nah, untuk mengetahui perbedaannya, simak penjelasan di bawah ini. Adik-adik, tahukah kalian, terkadang ceramah tampak terasa seperti pidato ataupun khutbah. Untuk mengetahui perbedaannya, simak penjelasan berikut ini. Pidato merupakan pembicaraan di depan umum yang lebih cenderung bersifat persuasif, yakni ingin mengajak pendengar mengubah persepsi, sikap, atau tindakannya.
pidato juga lebih sering digunakan untuk menumbuhkan motivasi dan mendapatkan dukungan dari pendengarnya. Sementara itu, khotbah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian pengetahuan mengenai keagamaan dan praktik beribadah, hingga ajakan-ajakan untuk memperkuat keimanan pendengarnya. Nah, sedangkan ceramah bersifat lebih umum. Ceramah menyampaikan suatu pengetahuan, informasi, atau isu tertentu yang umum, mencakup semua bidang, dan disampaikan oleh pakar atau orang-orang ahli dalam bidangnya. Adik-adik, berdasarkan penjelasan kakak tadi, kalian tentu sudah paham kan dalam membedakan pidato, khutbah, dan ceramah. Pembahasan berikutnya adalah ciri-ciri teks ceramah. Kira-kira apa saja ya ciri-ciri teks ceramah? Yuk simak penjelasannya berikut. Adapun ciri-ciri umum teks ceramah adalah: yang pertama, ada sesuatu yang dijelaskan atau diinformasikan untuk memperluas pengetahuan para pendengarnya. Yang kedua, disampaikan oleh seseorang yang memiliki keahlian atau dianggap pakar dalam bidang atau disiplin ilmu yang diceramahkan. Dan yang ketiga, terdapat ajakan atau persuasi yang mengubah sikap atau melakukan tindakan terhadap materi yang dibicarakan. Yang keempat, berisi argumen yang menguatkan topik yang dibicarakan. Kelima, memiliki fakta dan data yang memperkuat argumen dalam teks. Nah, sampai di sini dulu adik-adik. Nah, sampai di sini adik-adik makin paham kan terkait ciri-ciri teks ceramah. Selanjutnya kita akan membahas struktur teks ceramah. Kira-kira apa saja ya strukturnya? Yuk kita simak bersama. Struktur ceramah dibagi menjadi 3, yakni pembuka, isi ceramah, dan penutup. Berikut penjelasannya. Pembuka atau yang biasa disebut tesis berisi pengenalan isu, masalah pengetahuan, hingga pandangan penceramah mengenai topik yang akan dibahas. Bagian ini sama dengan tesis dalam teks eksposisi. Yang kedua, isi atau biasa disebut rangkaian argumen. Pada bagian ini berupa rangkaian argumen-argumen penceramah yang berkaitan dengan topik yang dibicarakan pada pembuka atau tesis. Bagian ini biasanya mengemukakan berbagai fakta dan data yang memperkuat argumen-argumen penceramah. Dan yang ketiga, penutup atau biasa disebut penegasan kembali. Berisi penegasan kembali mengenai apa yang disampaikan dalam ceramah. Hal ini bertujuan untuk memastikan ceramah tidak memberikan pemahaman yang keliru dari yang dimaksudkan, sehingga mudah diingat oleh pendengarnya. Selain itu, agar ceramah terkenang dan pendengarnya terpengaruh untuk melakukan sesuatu. Bagian ini juga biasa diisi oleh rekomendasi atau saran mengenai topik yang disampaikan. Untuk memperdalam pengetahuan kalian terkait struktur, perhatikan cuplikan teks ceramah berikut.
Berdasarkan contoh teks ceramah tadi, kalian pasti sudah paham bukan? Baik adik-adik, demikian materi teks ceramah yang dapat kita bahas pada hari ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.